Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang mudharabah atau kemitraan bisnis dalam keuangan syariah. Mudharabah adalah salah satu prinsip penting dalam keuangan syariah yang mendorong kerjasama ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kemudian ada definisi mudharabah. Definisi mudharabah secara secara makna juga berarti kontrak kerjasama. Atau mudharabah merupakan kontrak kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau mudharib. Mudharabah berasal dari kata dharab yang berarti berpergian untuk berdagang. Kemudian ini mudharabah diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 07 DSN MUI _4 tahun 2000. Kemudian prinsip bagi hasil. Prinsip utama mudharabah adalah bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati di awal. Kemudian jenis-jenis mudharabah. Jenis-jenis mudharabah diantaranya adalah mudharabah mutlak yang berarti pengelola bebas menentukan jenis usaha. Kemudian ada mudharabah muqayyadah yang berarti pemilik modal menentukan jenis usahanya. Kemudian ada mudharabah mushtarakah yaitu pengelola juga menyertakan modal. Berikutnya komponen utama mudharabah. Pertama ada modal atau ra'sul mal yang berarti 100% dari pemilik modal. Yang kedua komponen mudharabah adalah usaha atau amal, yaitu kontribusi pengelola dalam bentuk keahlian. Kemudian komponen berikutnya adalah keuntungan atau rif yang berarti dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Kemudian ada kerugian khasara yang berarti ditanggung pemilik modal jika bukan karena kelalaian. Berikutnya, manfaat mudharabah. Manfaat mudharabah secara kerjasama ekonomi itu adalah mendorong kerjasama ekonomi yang adil dan transparan. Kemudian ada manfaat produktivitas, yaitu meningkatkan produktivitas dana yang menganggur. Kemudian manfaat berikutnya adalah lapangan kerja. Manfaat mudharabah itu membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, manfaat mudharabah juga ada dari sisi kesejahteraan, yaitu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Berikutnya, ada aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah. Pertama, produk perdanaan, yaitu tabungan dan deposito mudharabah. Kedua, produk pembiayaan atau modal kerja dan investasi. Kemudian aplikasi ketiga yaitu adalah pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset perbankan syariah Indonesia mencapai 20,65% pada tahun 2022. Kemudian ada aplikasi total aset. Total aset perbankan syariah Indonesia mencapai 640,3 triliun per Desember tahun 2022. Kemudian ada tantangan dan resiko mudharabah. Resiko moral hajar itu kemungkinan pengelola tidak bertindak sesuai kesepakatan. Kemudian ada asymmetric information atau ketidakseimbangan informasi antara pemilik modal dan pengelola. Ada berikutnya kurangnya transparansi, yaitu kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Kemudian tantangan berikutnya adalah kompleksitas perhitungan. Kompleksitas dalam perhitungan bagi hasil. Kesimpulannya, mudharabah ini pertama instrumen unik. Mudharabah merupakan instrumen keuangan syariah yang unik dan menarik. Kemudian kedua, kesimpulannya adalah potensi pengembangan. Mudharabah memiliki potensi pengembangan yang besar dalam sistem keuangan modern. Yang ketiga, kesimpulannya adalah edukasi dan regulasi. Perlunya edukasi dan regulasi yang mendukung pengembangan mudharabah. Kemudian yang keempat, peluang inovasi, yaitu terbuka peluang inovasi produk berbasis mudharabah di masa depan. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sekian dulu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.